Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya, di mana pada saat itu kami membahas fakta menarik dari penobatan Raja Charles III yang diselenggarakan pada 6 Mei 2023 lalu. Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan serba-serbi dari penobatan sang raja baru, dapat dilihat di playlist kami ya. Dan untuk video terbaru kali ini, kami akan kembali membahas salah satu wanita bangsawan yang dinilai paling anggun dan cantik di masanya. Dirinya adalah Elizabeth Feodorovna yang dipandang seperti malaikat penolong di Kekaisaran Rusia. Banyak lelaki yang bertekuk lutut pada pesonanya, mulai dari adipati hingga putra mahkota. Dan tahukah Anda siapa yang berhasil mempersuntingnya? Bagi yang penasaran dengan kisah hidup dari Elizabeth Feodorovna, langsung saja yuk disimak video terbaru kami. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Elizabeth merupakan cucu dari Ratu Victoria dan kakak dari Tsarina Alexandra, Tsarina terakhir Kekaisaran Rusia. Elizabeth sangat diidolakan oleh keluarga bangsawan Eropa. Elizabeth sangat mendukung pernikahan adik perempuannya dan Tsarevich Nicholas atau calon Tsar Nicholas II. Elizabeth juga sangat populer karena dia sangat cantik dan membuat badan amal untuk menolong orang miskin. Setelah kematian suaminya yang tragis, Elizabeth berubah kisah Cinderella yang penuh gaun indah dan berlian 360 derajat menjadi biarawati di gereja Ortodoks Rusia dan meninggalkan perhiasan atau semuanya yang berasal dari dinasti Romanov. Selama menjadi biarawati, Elizabeth mendirikan apotek dan kapel di Moskow. Elizabeth juga memfokuskan hidupnya untuk membantu dan berdoa dengan orang miskin. Elizabeth Alexandra Louise Elix lahir pada tanggal 1 November 1864 sebagai anak kedua Ludwig IV, Adipati Agung Hesse dan Rhein, yaitu salah satu keluarga bangsawan yang paling tua dan terkenal di Jerman. Sedangkan dari pihak ibu, dirinya adalah putri dari seorang putri Inggris yang bernama Alice, yang mana ibunya adalah putri dari Ratu Victoria yang amat terkenal. Meskipun dia berasal dari salah satu keluarga tertua dan paling mulia di Jerman, Elizabeth dan keluarganya menjalani kehidupan yang agak sederhana menurut standar kerajaan. Anak-anak menyapu lantai dan membersihkan kamar mereka sendiri, sedangkan ibu mereka menjahit gaun sendiri untuk anak-anak mereka. Selama Perang Austro-Prusia, Putri Alice sering membawa Elizabeth bersamanya saat mengunjungi tentara yang terluka di rumah sakit terdekat. Dalam lingkungan yang relatif bahagia dan aman ini, Elizabeth dibesarkan dengan kebiasaan rumah tangga Inggris dan bahasa Inggris menjadi bahasa pertamanya. Di kemudian hari, dia akan memberitahu seorang teman bahwa di dalam keluarganya, dia dan saudara-saudara yang berbicara bahasa Inggris kepada ibu mereka dan bahasa Jerman kepada ayah mereka. Menawan dan dengan kepribadian yang sangat mempesona, Elizabeth dianggap oleh banyak sejarawan dan orang sezaman sebagai salah satu wanita tercantik di Eropa saat itu. Ketika Elizabeth masih muda, sepupunya, Pangeran Wilhelm yang merupakan putra mahkota dari Prusia, jatuh cinta kepadanya. Semuanya berawal pada bulan April tahun 1875, ketika Wilhelm yang kala itu berusia 16 tahun mengunjungi Darmstadt untuk merayakan ulang tahun Putri Victoria dari Hesse yang merupakan kakak sulung dari Elizabeth. Saat itu Pangeran William pertama kali menyatakan minatnya pada Elizabeth yang kala itu masih berusia 11 tahun. Dan saat menjadi mahasiswa di Universitas Bonn, dia sering mengunjungi bibi Alice dan kerabat Hessiannya di akhir pekan. Selama kunjungan yang sering ini, dia semakin jatuh cinta dengan Elizabeth. Sang putra mahkota menulis banyak puisi cinta dan secara teratur mengirimkannya kepadanya. Dia melamar Elizabeth pada tahun 1878, tetapi Elizabeth menolaknya.
Pada usia 14 tahun, tragedi mengerikan menimpa keluarga Elizabeth. Pada musim gugur tahun 1878, difteri melanda rumah tangga Hesse. Banyak anggota keluarganya terjangkit difteri pada satu waktu. Elizabeth yang telah dikirim ke rumah nenek dari pihak ayah berhasil lolos dari penyakit mematikan ini. Setiap anggota keluarga yang lain terkena difteri dan sayangnya tidak semua mampu menghadapinya. Adik bungsunya, Mary, meninggal karena penyakit pada 16 November tahun itu. Hati Elizabeth hancur ketika dia mendengar berita tersebut. Hampir sebulan kemudian, tragedi mengerikan kembali menghampiri keluarganya. Elizabeth kembali kehilangan orang lain yang sangat penting dalam hidupnya karena difteri, yakni ibunya pada tanggal 14 Desember di tahun yang sama. Kehilangan ibu dan adik bungsunya menghancurkan remaja itu, dan yang lebih buruk lagi, keluarganya melarang dia pulang ke rumah takut penyakit itu akan membawanya juga. Ketika keluarganya akhirnya mengizinkannya kembali, dia menggambarkan pertemuan itu sebagai sangat menyedihkan dan mengatakan bahwa semuanya seperti mimpi yang mengerikan. Walau kehidupan kanak-kanaknya cukup dikelilingi tragedi, dirinya tumbuh menjadi wanita yang mempesona. Banyak yang tertarik padanya, mulai dari duta besar, adipati hingga pangeran, namun semuanya ia tolak. Penolakan yang dilakukan pada akhirnya membuat neneknya, yakni Ratu Victoria, turun tangan. Dirinya menjodohkan cucunya tersebut pada Frederick II, Adipati Agung Baden. Namun, lagi-lagi ia menolaknya, dan penolakan tersebut memicu ibu dari Frederick II, yakni Permaisuri Augusta, sangat marah pada Elizabeth untuk waktu yang cukup lama. Sepanjang masa kecil Elizabeth, Permaisuri Mary Alexandrovna dari Rusia sering mengunjunginya bersama putra-putranya, yakni Sergei dan Paul. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, Sergei mendapati dirinya jatuh cinta pada Elizabeth dan bahkan mulai berbicara tentang pernikahan ketika sang putri muda berusia 17 tahun. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Sergei memenuhi harapan tinggi putri Elizabeth? Ketika pertama kali Sergei melamarnya, semua orang menunggu jawaban Elizabeth dengan penuh perhatian. Namun, lagi-lagi Elizabeth menolaknya. Padahal, semua orang yakin bahwa Elizabeth akan menerimanya karena semua yang ada pada Sergei merupakan hal yang mendekati sempurna. Cerdas, tegap, tampan, dan memiliki mata hijau yang teduh. Menurut beberapa sumber, pada awalnya Sergei tidak banyak memberi kesan pada Elizabeth. Tetapi setelah kematian kedua orang tuanya dalam waktu 1 tahun satu sama lain, Elizabeth bersimpati dengan Sergei karena dia merasa kesedihan yang sama setelah kematian ibunya. Kesamaan mereka yang lain adalah keduanya artistik dan religius, membuat mereka semakin dekat. Jadi, ketika Sergei melamarnya lagi pada musim semi tahun 1883, dia menerimanya, yang membuat neneknya, Ratu Victoria, kecewa, yang mencoba membujuk Elizabeth untuk mengakhiri pertunangannya. Tetapi, Elizabeth tetap melanjutkan pernikahannya. Disinilah hidupnya berubah drastis. Pada tanggal 18 Juni 1884, Putri Elizabeth yang berusia 20 tahun itu menikah dengan Sergei di istana musim dingin di Saint Petersburg. Setelah pernikahannya, Putri Elizabeth bergelar Grand Duchess Elizabeth Fedorovna dari Rusia. Di pernikahan itulah keponakan laki-laki Sergei yang berusia 16 tahun, Tsarevich Nicholas, pertama kali bertemu dengan calon istrinya, yakni adik bungsu Elizabeth yang masih hidup yang bernama Alex. Elizabeth tidak diwajibkan secara hukum untuk beralih ke ortodoksi Rusia dari agama Lutheran asalnya. Tetapi, dia secara sukarela memilih untuk melakukannya pada tahun 1891. Grand Duchess yang baru memberikan kesan pertama yang baik pada keluarga suaminya dan orang-orang Rusia. Semua orang jatuh cinta padanya sejak dia datang ke Rusia. Namun, salah satu pengagumnya dulu, yakni Kaisar William dari Prusia, yang pernah melamarnya, mengkritiknya atas perpindahan keyakinannya tersebut. Elizabeth Fedorovna menolak dipaksa untuk menikah, tetapi dia sendiri tidak segan-segan menjadi emak comblang. Elizabeth berperan penting dalam pernikahan keponakannya, Tsar Nicholas II, dengan adik bungsunya Alex, yang membuat Ratu Victoria kembali kecewa. Elizabeth telah menyemangati Nicholas yang saat itu masih bergelar Tsarevich dalam mengejar Alex.
Ketika Nicholas benar-benar melamar Alix pada tahun 1894 dan Alix menolaknya atas dasar penolakannya untuk berpindah ke ortodoksi, Elizabeth lah yang berbicara dengan Alix dan mendorongnya untuk pindah agama. Ketika Nicholas melamarnya lagi, beberapa hari kemudian Alix menerimanya. Tentu saja hal ini kembali membuat neneknya Ratu Victoria kembali kecewa. Alasan mengapa neneknya khawatir cucunya menikah dengan keluarga kekaisaran Rusia adalah pada ketidakstabilan politik dan kebijakan Rusia. Pada tahun 1892, Sergei diangkat menjadi gubernur jenderal Moskow oleh kakak laki-lakinya Tsar Alexander III, memaksa keduanya untuk meninggalkan rumah mereka yang tenang dan datang ke Moskow. Suami Elizabeth Feodorovna memulai masa jabatannya sebagai gubernur jenderal dengan mengusir 20.000 warga Yahudi di Moskow. Elizabeth Feodorovna menjadi saksi ketika para pejabat secara paksa mengusir mereka. Saat anak buah suaminya mengusir orang Yahudi terakhir dari Moskow dan memaksa wanita muda Yahudi yang tersisa untuk mendaftar sebagai pelacur, Elizabeth membuat prediksi yang mengerikan. Dia memberitahu suaminya bahwa Tuhan akan menghukum kita dengan keras. Elizabeth tidak tahu kapan hukuman ilahi akan tiba, tetapi dia yakin itu akan terjadi pada akhirnya. Entah karena pilihan atau karena komplikasi medis, Elizabeth Feodorovna dan suaminya tetap tidak memiliki anak sepanjang hidup mereka. Pada tahun 1902, keluarga kerajaan mengusir Grand Duke Paul dari Rusia karena pernikahannya dengan seorang wanita berpangkat lebih rendah. Akibatnya, Elizabeth dan Sergei meminta dan menerima perwalian atas anak-anak Paul, yakni Maria dan Dimitri dari pernikahan sebelumnya. Suami Elizabeth mengkhawatirkan pendidikan dan pengasuhan Maria Pavlovna dan Dimitri Pavlovich hingga menjadi obsesif. Sifatnya yang kaku benar-benar tidak cocok dengan anak-anaknya yang baru diadopsi. Dan hal buruk lainnya adalah ketika Maria dan Dimitri menyalahkan Elizabeth dan Sergei karena memisahkan mereka dari ayah kandung mereka. Dan pada tanggal 1 Januari 1901, suami Elizabeth, Sergei, mengundurkan diri di tengah perselisihan politik yang berkepanjangan di dalam negeri. Tak lama kemudian, Elizabeth bersama suami dan anak asuhnya pindah ke istana Nicholas untuk tetap aman. Pada suatu hari, musim dingin yang dingin pada tanggal 17 Februari 1905, mimpi terburuk Elizabeth menjadi kenyataan. Seorang revolusioner bernama Ivan Kalyayev merenggut nyawa suami tercinta Elizabeth, yakni Sergei, dengan meledakkan gerbongnya. Buntut dari ledakan itu benar-benar mengerikan, benar-benar memutilasi tubuh suaminya, dan jenazahnya berserakan di salju. Setelah mendengar ledakan itu, Elizabeth bergegas ke tempat yang mengerikan itu, dan reaksinya benar-benar tidak terduga. Tidak ada yang akan menyalahkan Elizabeth apabila ia pingsan saat melihat jasad suaminya, tetapi dia menentang semua ekspektasi tersebut dengan tetap tenang. Meski agak terkejut, setelah pihak berwenang menangkap Kalyayev, Elizabeth membantu mengumpulkan jenazah suaminya, termasuk mengumpulkan jari-jarinya yang masih dihiasi cincin dari atap sebuah gedung. Sekembalinya ke rumah, reaksi Elizabeth mengerikan. Dia pergi ke kamarnya tanpa siapapun kecuali putri angkatnya Maria di sisinya. Untuk waktu yang lama, Elizabeth menolak menangis, hanya menatap kosong ke angkasa saat pengunjung datang dan pergi. Namun, pada akhirnya dirinya tidak dapat membendung lagi kesedihannya dan menangis terseduh-seduh. Setelah prosesi penguburan suaminya, Elizabeth meminta untuk bertemu Ivan Kalyayev. Ketika pihak berwenang membawa Elizabeth Feodorovna ke hadapan pembunuh suaminya tersebut, dia hanya mengajukan satu pertanyaan. Dia menuntut untuk mengetahui mengapa dia mengambil nyawa suaminya. Sebagai tanggapan, Kalyayev mengatakan kepadanya bahwa dia membalas dendam untuk orang-orang. Dan alih-alih marah, Elizabeth melakukan satu hal yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Dia memberitahu Kalyayev bahwa dia memaafkannya. Dia memintanya untuk bertobat dan untuk menghentikan siklus balas dendam di sana. Sayangnya, Ivan Kalyayev dengan tegas menolak untuk bertobat, bertekad untuk menjadi martir revolusi. Karena itu, pihak berwenang menghukum gantung pembunuh suami Elizabeth Feodorovna pada tanggal 23 Mei tahun 1905.
tahun setelah suaminya meninggal, Elizabeth Fedorovna membuat perubahan gaya hidup yang drastis. Dia menjual seluruh koleksi perhiasannya termasuk cincin kawinnya dan barang mewah lainnya yang dimilikinya. Dengan uang hasil penjualan, Elizabeth membuka biara Santa Marta dan Maria dan menjadi kepala biara. Jika dia tidak bisa membuat kehidupan rakyatnya lebih baik sebagai seorang putri, dia akan melakukannya dengan sebagai seorang biarawati. Elizabeth melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia membuka rumah sakit, kapel, apotek, dan panti asuhan. Kemudian pada puncaknya, dirinya memberi makan hingga 300 orang per hari. Sayangnya, menjadi seorang biarawati tidak membuatnya lolos dari drama keluarga kerajaan. Elizabeth Fedorovna mungkin tidak lagi secara resmi menjadi bagian dari keluarga kerajaan, tetapi dia secara khusus khawatir tentang kemarahan yang diarahkan pada keluarga kekaisaran Rusia dan adik perempuannya Alex yang sekarang menjadi permaisuri. Orang-orang tidak senang dengan perilaku sporadis saudara perempuannya di pengadilan dan semakin marah dari hari ke hari. Khawatir akan kejatuhan saudara perempuannya, Elizabeth memasukkan dirinya ke dalam kehidupan kerajaan sekali lagi. Pada tahun 1916, Elizabeth Fedorovna bertemu dengan saudara perempuannya, bertekad untuk bertemu langsung dengannya. Mantan putri itu menunjukkan bahwa Alex sekarang membuat semua keputusan politiknya berdasarkan nasihat Grigori Rasputin, seorang dukun mistik dan egois. Elizabeth memohon adik perempuannya untuk mempertimbangkan konsekuensi mempercayai pria seperti itu, tetapi peringatannya terlalu sedikit dan sudah terlalu terlambat. Seperti yang dia katakan, dukungan adik perempuannya Alex terhadap Rasputin ditambah dengan penurunan ekonomi negara memicu revolusi pada tahun 1917. Suami adik perempuannya turun tahta, menempatkan semua anggota keluarga kerajaan Rusia, termasuk Elizabeth Fedorovna dalam posisi genting. Pada awalnya, pemerintahan sementara yang mengambil alih tidak lebih dari menahan keluarga kerajaan dalam tahanan rumah dan berusaha mengusir mereka dari negara tersebut. Namun, semua berubah ketika kaum Bolshevik mengambil alih. Bagi kaum Bolshevik, setiap jejak keluarga kerajaan harus dihilangkan, termasuk Elizabeth Fedorovna. Pada tahun 1918, Vladimir Lenin menyerukan penangkapannya. Setelah penangkapannya, Lenin memindahkan Elizabeth Fedorovna ke kota Yekaterinburg. Saat berada di sana, wajah-wajah familiar dari keluarga kerajaan Rusia bersama dengan para pelayan terdekat mereka bergabung dengannya. Dengan begitu banyak bangsawan di satu tempat, ini akan menjadi pertemuan bergengsi di kesempatan lain. Namun kali ini, yang ada hanya kegelisahan dan perasaan terhadap Elizabeth pasti semakin meningkat ketika para pria memindahkan mereka ke pinggiran kota kecil yang tenang. Pada tanggal 17 Juli tahun 1918, kurang dari sebulan setelah Elizabeth Fedorovna dan bangsawan lainnya memasuki kota Alapayev yang tenang, kekacauan meletus. Beberapa pekerja Bolshevik dan seorang anggota CK memasuki sekolah tempat Elizabeth dan tahanan lainnya ditahan. Uang Elizabeth dan yang lainnya diambil secara paksa. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu nasibnya. Di tengah malam, CK dengan kasar membangunkan Elizabeth Fedorovna dan tahanan lainnya dan memaksa mereka masuk ke gerobak. Pengemudi membawa Elizabeth dan anggota kelompok lainnya ke jalan sebelum berhenti di tambang besi terbengkalai dengan lubang sedalam 66 kaki. Tiba-tiba, para pengemudi menyeret Elizabeth dan yang lainnya dari gerobak dan memukuli mereka hingga menyerah. Setelah itu, mereka menyeret Elizabeth ke tepi lubang dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Dia selamat dari kejatuhan awal, tetapi itu hanyalah awal dari mimpi buruknya. Dengan sangat cepat, tubuh sesama tahanan mengikutinya. Setelah CK melemparkan semua orang ke dalam lubang, mereka melemparkan granat tangan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mereka yakin itu akan berhasil, tetapi Elizabeth menolak untuk menyerah. Entah karena campur tangan ilahi, tekad belaka, atau keberuntungan, hanya satu tahanan yang menjadi korban granat. Elizabeth Fedorovna bersama beberapa tahanan lainnya masih hidup, menentang sepenuhnya para penculiknya. Elizabeth mulai menyanyikan himne ortodoks dari dalam kegelapan lubang. Segera, suara para penyintas lainnya bergabung untuk bernyanyi. CK kemudian melemparkan granat tangan lagi, dan sekali lagi Elizabeth menolak untuk menyerah. Nyanyian Elizabeth Fedorovna berlanjut. Saat suara melayang dari dalam tambang besi, CK melemparkan seikat besar semak belukar ke lubang.
membakarnya, dan meninggalkan Elizabeth dan korban lainnya pada nasib mereka. Dan tetap saja ini tidak berhasil mengakhiri hidup Elizabeth. Sebaliknya, dia akhirnya menyerah pada luka-lukanya karena jatuh. Pada tanggal 8 Oktober 1818, tentara putih menemukan tambang besi yang berisi jenazah Elizabeth Fedorovna dan korban lainnya. Sebagian besar seperti Elizabeth meninggal karena luka mereka karena jatuh atau perlahan-lahan kelaparan. Mereka memindahkan jenazah ke misi Ortodoks Rusia di Beijing, China. Namun, pada tahun 1921, jenazah Elizabeth dipindahkan ke kota suci, Yerusalem. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai kisah seorang putri yang tidak hanya memiliki wajah cantik rupawan, namun juga memiliki hati seperti malaikat. Semoga sepenggal informasi ini dapat memberikan informasi mengenai sejarah dunia lainnya, khususnya mengenai kisah tragis Kekaisaran Romanov. Dan seperti biasa, semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar. Dan nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.